sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hubbud dunya ra's kulli khatiyah. Cinta kepada dunia itu sumber kerusakan, sumber kehancuran, sumber malapetaka. Nah, termasuk bagian daripada dunia adalah harta benda. Termasuk daripada bagian dunia jabatan dan kedudukan. Jadi binasanya orang yang mempunyai sifat serakah. Kalau serakahnya itu pada harta benda, maka menunggu waktu harta benda atau sifat serakah yang ada pada dirinya akan menghancurkan agamanya. Lalu jenis yang kedua, sifat serakah pada kedudukan, serakah pada jabatan. Untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan penghormatan, serakah daripada sifat yang tidak baik ini akan menghalalkan berbagai macam cara yang tidak halal, yang dia diharamkan. Dia akan menghalalkan sesuatu dengan cara yang haram dan mengharamkan sesuatu dengan cara yang halal, dibalik sama dia. Tujuannya satu, tercapainya kedudukan, jabatan, penghormatan, pengagungan dari orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini dinamakan jah, kalau bahasa Arab itu jahin. Jahin itu menginginkan popularitas, kedudukan, penghormatan, pengagungan dari orang kepada dirinya. Nah, ini namanya jah. Dan itu harus bagi kita orang yang beriman meminta kepada Allah perlindungan dari sifat serakah atas dua perkara ini. Pertama, serakah kepada harta. Kedua, serakah kepada kedudukan dan jabatan, penghormatan. Al-Imam Al-Haddad di dalam diwannya beliau mengatakan, hubbul mal wa hubbul jah, hubbul mali wa hubbul jah, hubbul mali wa hubbul jah. Tamak terhadap mal, tamak terhadap jah, dua-duanya disebutkan. Pada hikmah ini judulnya hirsul alal mal wa hirsun alal jah. Tamak terhadap mal, harta. Tamak alal jah, terhadap kedudukan dan jabatan. Beliau mengatakan di dalam diwannya, syairnya, gosidahnya, yang tertuju kepada ini, dua perkara ini, harta sama kedudukan dan jabatan atau penghormatan dari orang lain untuk dirinya. Hubbul mali wa hubbul jahi fantabihi min qabli an tutwa alaiki suhuf wal kutub. Wahai orang yang cinta kepada harta, wahai manusia yang cinta kepada kedudukan, penghormatan, jabatan, maka kamu harus bangun, sadar, bangkit, jangan tertipu, hati-hatilah. Jadikan itu ranjau bagi dirimu yang bisa membunuh dan mencelakakanmu. Apa itu? Harta dan kedudukan. Min qabli an tutwa alaiki suhufu wal kutub, sebelum
apa yang ada di benakmu terhadap harta, kekayaan dan kedudukan itu tercatat. Maksudnya dicatat oleh malaikat bahwasannya pada dirimu betul mencintai harta, betul-betul mencintai kedudukan. Nah, ini kalau sudah dicatat susah untuk dihapus, susah untuk dihilangkan. Kenapa? Karena diawali adanya cinta. Orang kalau udah cinta susah untuk menghilangkan rasa cinta ini. Ente cinta sama anak ente, pastilah coba hilangkan rasa cintamu kepada anakmu. Bisa kan? Bisa. Kamu cinta kepada ibu dan bapakmu, coba hilangkan rasa cinta itu dari hatimu terhadap kedua orang. Bisa. Kenapa? Karena sudah mendarah daging. Orang tua mendarah daging, anakmu darah daging. Beda kalau istri ya. Kamu cinta kepada istri, masih bisa dihilangkan rasa cinta tersebut karena dia bukan darah dagingmu. Tapi kalau sudah timbul di dalam hati yang namanya hub itu cinta. Nah, cinta itu sarangnya, tempatnya itu di dalam benak, di dalam jiwa orang, hati. Yang kalau sudah masuk ke dalam hati mesti dia mengakar. Kalau sudah mengakar mesti kuat akarnya. Nah, kalau sudah kuat ini akar, susah untuk dicabut. Kalau udah cinta sama Allah, kalau udah cintanya sama Nabi, kalau udah cintanya sama Al-Quran, kalau udah cintanya sama agamanya, nggak bakal bisa dia dipengaruhi, nggak bakal bisa dia untuk digoyang prinsipnya, karena cintanya udah mengakar. Yang jadi masalah pada hikmah ini, beliau menjelaskan ada sifat di dalam hati yang kalau sudah mengakar, kalau sudah dicintainya, sukar untuk dihilangkan. Yang pertama orang yang cinta kepada harta benda, yang kedua orang yang cinta kepada kedudukan. Di dalam mengupayakan dua hal ini akan timbul sifat yang berikutnya yang tidak baik, namanya serakah. Hirs itu menjaga, jangan sampai hilang, jangan sampai luput, jangan sampai diambil orang lain. Nah, kalimat jangan sampai ini dia akan selalu gunakan cara untuk mendapatkan supaya tidak berpindah ke orang lain. Ketika serakah itu timbul pada benak manusia, sifat yang tidak baik ini, maka dia akan gunakan segala macam cara. Akan digunakan segala macam cara. Mencintai harta, mencintai kedudukan. Hati-hati kata beliau, dan mengatakan, sebelum itu semua tertulis di dalam catatan amalmu. Wa tusbihina bi ghabrin la anisa bihi. Yang kamu cinta itu harta, kedudukan, jabatan, titel, penghormatan, pengagungan orang atas diri kita akan kamu tinggalkan, kamunya yang akan masuk ke dalam kubur. Wa tusbihuna, suatu saat kamu akan masuk ke dalam kubur. La anisa bihi, tidak ada yang nemenin di dalam kubur itu, wala harta wala kedudukan, la harta wala jabatan, la harta wala orang yang mengagung-agungkan dan menghormati, nggak ada yang mau nemenin. Wa tusbihuna bi ghabrin la anisa bihi. Al-ahlu, keluargamu, was-sahbu, sahabat, kerabat, teman, lamma al-hadu dhahabu, ketika kamu sudah di dalam tanah,
ketika kamu sudah ditanam, dikubur, zahabu, mereka pergi meninggalkan. Tidak ada yang nemenin. Wa khallafuki bima aslaf min amalin al-kasbu mustahabu wal malu mustahab. Yang kamu upayakan waktu masih hidup, yang kamu kejar mati-matian di masa hidup, mau itu hartamu, mau itu kedudukan tadi, jabatan, titel dan lain sebagainya, waktu masih hidup kau habiskan semuanya untuk mendapatkan ini. Capekmu iya, tenagamu iya, pikiranmu iya, kemudian apalagi koalisimu iya, partnermu iya, umurmu iya, kau korbankan semua untuk mendapatkan ini tadi dua perkara ini dua perusak, perkara yang merusak umumnya. Kalau kita tidak di dalam perlindungan Allah, bisa jadi kita termakan dan ikut rusak atau terfitnah. Yang pertama harta, yang kedua kedudukan. Semua yang kita upayakan itu tadinya dia di depan, kamu kejar. Setelah kamu dapat, kamu dipanggil Allah, kembali kepada Allah. Yang tadi di depan sekarang kamu tinggal, dia di belakang. Kamunya yang di depan menuju ke hadratillah, menuju kehadiran Allah. Yang tadinya harta itu ada di depan sebelum didapatkan. Yang tadinya kedudukan itu ada di depan matamu sebelum kamu dapatkan. Kamu kejar, kamu dapatkan, kamu dipanggil Allah. Sekarang posisinya dia di belakang, kamu tinggalkan. Tidak dia ikut mati, tidak dia masuk ke dalam kubur. Karena yang ditinggalkan oleh orang yang meninggalkan dunia apa? Harta, keluarga. Yang ikut masuk di bawahnya cuma satu, amal. Cuma Ngelihat ada berapa banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan akan keji perusaknya ini urusan dunia ini, harta dengan kedudukan ini, yang membuat manusia baik di zaman yang terdahulu di zaman kita waliyadzubillah yang akan datang terfitnah dengan ini semua sehingga mereka binasa. Mereka binasa sendiri gara-gara ini. Oleh karena itu, jadilah kita hamba yang pintar di dalam mengambil ibrah dan hikmah dari apa yang disampaikan oleh para ulama kita, orang-orang yang dekat sama Allah min ahli ma'rifah, atau yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, atau yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mana yang menguntungkan untuk kita dan mana yang merugikan bagi diri kita. Ambil hikmahnya, jadikan semua itu pelajaran yang berharga. Jangan sampai agama kita hancur. Berapa banyak orang berani menjual agama gara-gara harta, uang. Terjadi kan? Terjadi. Kadang untuk sesuap makan saja mereka berani menjual agama. Apalagi kalau dihadapkan dengan kekayaan. Berapa banyak orang yang dengan dua hal ini dia menggadaikan akidah dan keyakinannya. Banyak yang seperti, apalagi di zaman kita saat ini, dibayar dengan uang, dengan kedudukan, agamanya dia pertaruhkan, agamanya dia jual, akidah yang tadi dia penuh dengan keyakinan sekarang tergadaikan, dan itu banyak. Harta
sama kedudukan ini berlaku bagi setiap orang, dan mudorotnya juga bisa didapatkan tanpa pengecuali dari setiap orang. Mau dia muda, tua, laki, perempuan, alim, awam, semua bisa kena, kecuali orang yang di dalam perlindungan Allah. Kenapa dalam hikmah ini harta yang disebut? Harta ini Pak, uang ini, kalau zaman kita sekarang ini uang ya. Emas, perhiasan, itu waktu diciptakan ini emas, perak, kalau sekarang kan diuangkan, dikertaskan. Kalau dulu kan pakai emas dan perak. Waktu itu diciptakan sama Allah dan dijadikan ini alat untuk menghancurkan Bani Adam, anak keturunan Adam. Ini emas diserahkan dan perak itu diserahkan sama iblis. Karena dikatakan kepada raja pemimpinnya iblis, yang waktu disuruh sujud kepada Adam di surga dia menolak atas perintah Allah, dia tidak mau. Dikasihkanlah ini dua alat ini. Alat pertama emas, alat kedua perak. Dengan inilah kita akan menghancurkan keturunan Adam. Ya, wahai Tuanku, ini akan kita jadikan alat penghancur keturunan Adam. Ya kita lah manusia. Dilihat sama Raja Iblis, suka dia, nah, suka sama emas sama perak yang digunakan untuk penghancur manusia. Ditaruhnya di atas kepalanya, ditaruh di atas kepala, kemudian ditaruhnya di matanya, kemudian diciumnya, nah, kemudian dikasihkannya kepada anak buahnya. Tebarkan ini, kasihkan kepada manusia dari keturunan Adam, musuh kita, kata iblis, Raja Iblis bilang. Bagi yang menerimanya dengan hatinya, maka dia adalah budakku. Itu kata Raja Iblis. Kenapa ditaruh di atas kepala? Supaya kita manusia yang tertipu dengan ini alat, dengan harta kekayaan ini, seolah-olah dia di atas segala-galanya. Orang bisa menjadikan itu harta kekayaan itu, emas, perak atau uang ini, dia jadikan itu Tuhannya. Di atas segala-galanya berani dia jadikan itu. Lalu kenapa itu iblis meletakkan di matanya? Supaya kita terfitnah saat melihat dia. Gelap mata sudah. Jalan pulang dari masjid. Kira-kira nih kalau digambarkan, pas mau nyebrang jalan kah, atau yang ke arah sana atau yang arah ke belakang, lagi jalan, ketemu uang satu ikat, 10.000 100.000 satu ikat. Berarti nominalnya berapa nih? 10. Satu ikat kan 100 lembar, 10 juta. Di jalan, ketemunya di jalan. Matamu lihat, kira-kira gimana? Ada orang yang silap, ada orang yang gelap matanya, ada orang yang berhenti melangkah, lirik kanan, lirik kiri, lihat depan. Ada orang nggak ya? Dia tidak mau berpikir itu bukan miliknya. Bisa jadi orang lewat jatuh uangnya. Tapi karena itu sudah diletakkan iblis di kepalanya, maka yang tadi akal kita sehat jadi sakit.
Akal kita yang waras jadi tidak waras. Mata kita ini yang mestinya melihat yang halal dibutakan, jadi itu haram dibuatnya seperti halal. Baru diletakkan di mulutnya, dicium. Nah, kan sesuatu kalau kita suka dengan sesuatu mesti kita cium. Entah itu baunya kah, atau itu zat dan bentuknya kah, mesti ente cium. Karena memang sudah iblis terlebih dahulu menjadikan itu semua. Tapi untuk orang yang beriman, bukan itu yang diletakkan di atas kepalanya. Al-Quran dia letakkan di atas kepalanya. Al-Quran dia cium. Al-Quran dia peluk. Keyakinannya terhadap apa yang didatangkan Allah melalui para rasul itu yang diletakkan di atas kepala, diagungkannya, dimuliakannya. Itu yang dilihatnya dengan penuh pandangan pengagungan. Nah, itu yang dicium oleh mereka. Ini orang yang beriman. Tapi kalau orang yang punya sifat hirs, serakah tadi sama beda. Ketika ada orang, suruh diambil ya. Diambil. Ini orang budak iblis. Karena seperti mana iblis katakan, yang mencintai ini harta, maksudnya dulu kan alat, ini kan sekarang gantinya. Tidak mungkin kita belanja bawa emas sekian gram belanja. Zaman dulu begitu, kalau sekarang enggak kan. Tapi tidak tahu nanti akhir zaman apa tukarnya. Sekarang aja sudah mau diubah, nggak pakai lagi, nggak pakai fisik, pakai apa namanya, semua pakai digital, menjadikan alat pembayaran. Nggak tahu nanti zaman cucu kita, mungkin zaman anak-anak generasi berikutnya. Tapi itu semua adalah cuma alat aja, tipuan semua, tipuan semua. Nah, orang yang tertipu ini orang yang tidak mendapatkan perlindungan dari Allah. Nah, dari itu kita selalu minta perlindungan sama Allah dari dua sifat yang berbahaya, dari dua alat yang berbahaya, ya, hingga bisa menumbuhkan sifat yang bisa mencelakai kita. Mau berikan keselamatan saja. Dan di dalam ketamakan rakus terhadap kedudukan membinasakan agama dan harta. Bukan saja agama, hartanya bisa binasa dengan kedudukan. Kalau serakah sama harta, agamanya yang hancur. Serakah sama kedudukan, agama plus hartanya hancur. Ya. Di sini disebutin contoh, misal wahukiya anna ghaniyan minal aghniya. Dalam hikayat diceritakan ada orang yang kaya dari beberapa kalangan orang-orang kaya. Mimman nubtuliya bihirsil jah. Tapi orang kaya ini Allah kasih ujian dengan kedudukan, jabatan. Yuhibbu ayyakuna lahu munsabun minal manasib. Dia senang menjadi seorang pemimpin, dihormati, disegani, dimuliakan. Kalau orang ketemu sama dia tuh hormat. Itu yang timbul di dalam hati, pengen mendapatkan seperti itu. Wa manzilah, dan kedudukan di halayak orang-orang yang ada di sekitarnya. Dakhala fil umuri siyasiyah fi ba'dil bilad. Akhirnya dia masuk ke dalam urusan siasat. Siasat, tahu ahli siasat? Kalau sekarang ini dinamakan politik. Siasat bukan politik ini. Siasat, strategi namanya. Ada politik. Ya. Kalau bahasa Arabnya siasat. Ya.
Siasat itu dari bahasa Arab. Oh, dia lagi ngatur siasat. Itu bahasa Arab, siasat. Kemudian ada tambahan bahasa lagi, ini orang lagi ngatur strategi, ada politik. Terjun ini orang kaya untuk mendapatkan kedudukan ke politik. Fa'anfaqa jami' amwali, akhirnya dari semua kekayaan dia keluarkan semua. Untuk apa? Litahsili dzalika fil intikhabat, untuk dia mendapatkan apa yang ditujunya. Nah, ini serakah sama kedudukan dan jabatan. Fanafadat amwalu, habislah dia punya harta. Tsumma stadana minan nas duyunan katsira, akhirnya kekurangan dana, pinjam berhutang. Comot sini hutang, pinjam sono, pinjam sini hutang. Ya. Terjadi tidak? Terjadi kira-kira? Sudah ada. Baik, kita ambil hikmahnya. Ya. Dari yang kita ketahui dan kita dengar, urusan politik ini, tidak akan orang itu cukup dengan dana yang dimilikinya secara pribadi. Ya. Kalau jika seandainya yang dia mestinya orang mukmin itu cerdas gitu, pinter gitu. Dia tahu kalau berurusan dengan politik, masa-masanya sudah datang. Yang lumrah terjadi itu, dia harus menyogok, dia harus membayar per kepala, dia harus beli suara. Itu aja udah salah. Itu sudah tidak dibetulkan. Bilang Nabi dalam hadis, man ghasya falaysa minni. Orang yang nyogok, orang yang melakukan kebohongan bukan bagian dari kami. Enggak dimasukkan ke dalam kelompok Nabi. Nah, dia tahu. Tapi kenapa tetap dia lakukan? Sudah menjadi sifat tamak yang ada pada dirinya, di dalam hatinya. Jadi dia menghalalkan segala macam cara. Dia tertutup mana itu yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan, mana yang dilarang di dalam agama, tertutup semua. Habis duitnya. Tanyakan sama yang pengalaman. Tanyakan sama yang pengalaman. Karena dia penasaran dan dia tujuan targetnya harus dapat, berhutang dia ke sana, pinjam duit di sini, di situ, numpuk sudah duit udah habis, hutang bertambah. Memang walam yahsulu ma'arada. Ternyata tidak kedapatan apa yang diinginkan. Kenapa? Ternyata ada yang lebih hebat lagi pemainnya. Saingannya lebih hebat lagi nih, yang pengen dapat kedudukan juga. Dia cuma ngasih satu kepala 100.000, saingannya ngasih 200.000. Ini dari sisi salah udah kita harus pahami, salah itu ya. Nggak boleh, haram itu hukumnya seperti itu. Ya, rish namanya itu rishu, menipu namanya. Cuma untuk mendapatkan suara. Saya mau tanya, gambaran seperti itu menggadaikan agama enggak? Agama tergadai. Maksudnya bagaimana menggadaikan agama? Kamu tahu itu tidak boleh. Kamu tahu nyogok itu haram. Kamu tahu mengeluarkan membeli suara itu haram. Agama melarang atau tidak sesuatu yang haram? Dilarang agama. Kenapa kamu terabas? Kenapa kamu tetap lakukan? Kenapa kamu nekat? Kamu sudah menggadaikan agamamu. Makanya dikatakan yang tamak terhadap kedudukan, dia akan binasa agama plus harta. Harta dan agama dua-duanya habis. Apakah dia dapatkan? Belum tentu.
Kalau dalam hikayat ini dia tidak dapatkan. Fasara faqiran muflisan irtakabat hudumur wahajar zawjatuh. Akhirnya jadilah ini orang fakir, rugi, bangkrut, bertumpuk hutang, istrinya pergi ninggalin. Allahu Akbar. Binasa. Binasa. Ada yang merenggut nyawa kalau untuk urusan kedudukan ini. Dia tidak mikir, yang penting keinginannya terwujud. Nyawa orang itu nggak ada nilai. Bisa terjadi seperti itu. Nah, ini kita ambil pelajaran. Harta benda sama kedudukan, ini dua alat untuk syaitan menghancurkan kita umat manusia. Nasallallahu alaihi. Bininya pergi ninggalin dia. Lihatnya suaminya udah tak pantik, fakir udah ada apa? Aku nggak mau beli, nggak ada uang lagi, utang dia bertumpuk. Tiap hari jadi jualan mulut dia omel-omelin sama dia. Kalau perempuan mah nggak mau tahu, taunya dia happy, gitu. Taunya dia seneng. Yang digenjot kita laki-lakinya. Kalau kita udah hancur, kita lagi kesulitan, syukur-syukur dapat istri yang salehah, yang baik, yang bisa bersabar. Ya. Ada yang ditinggal lakinya, alhamdulillah. Fahazina ala dzalika huzn. Sedihlah ini orang yang tadi kaya, berpolitik, bermain siasat ini tadi, udah kalah, banyak utang, bini pergi ninggal, sedih. Wa kana akhiru amruhu sarra majnun wa mata ala dzalik. Ujung-ujungnya masuk ke teratai. Kalau ditarakan namanya rumah sakit jiwa. Ya. Matilah dia di dalam rumah sakit jiwa. Ente lebih baik jadi pengusaha dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Cari istri, harta dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Tidak perlu kedudukan di mata manusia, carilah kedudukan di mata Allah. Tidak perlu penghormatan dari manusia, ambil dan dapatkan penghormatan dari Allah. Selalu jadi hambanya yang merendah, tawadhu, tidak pernah menyepelekan orang, nggak pernah merasa sombong. Kalau Allah memberikan kamu harta tanpa kamu bersusah payah, maka ingat, cobaan di hadapanmu jangan jadikan dirimu terfitnah oleh harta tersebut. Berusaha kagak, tiba-tiba Allah akan jadikan kita kaya. Alhamdulillah, gunakan kekayaan tersebut untuk kebaikanmu, gunakan kekayaan tersebut untuk kendaraan akhiratmu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ambil apa yang telah Allah persiapkan untuk kamu, anugerah Allah banyak, guna hari akhiratmu, guna hari esok. Ambil bagianmu daripada dunia. Kewajibanmu sebagai seorang kepala rumah tangga mencari nafkah, udah lakukan itu. Ambisi jangan. Serakah apalagi, nggak usah. Bersyukur dengan apa yang kita punya, maka tenang kita punya, jiwa kita tenang, tentram, hati kita nyaman. Orang tidak tahu dengan keadaan hati, tidak ngurusin orang, dia nyaman, dia sama Allah, hatinya nyaman dia. Ketika harta benda ini orang ini gambaran orang-orang yang kalau hatinya itu menjadi budaknya dirham dan dinar. Bilang Nabi SAW, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isu abdul mar'ah. Binasa orang yang jadi budaknya dinar, celaka dan binasa orang yang menjadi budaknya dirham.
dinar emas, dirham perak. Celaka dan binasa orang yang menjadi budaknya wanita. Ini Nabi yang mengatakan ya. Celaka tiga sifatnya kalau diperbudak sama tiga unsur ini. Emas, harta, wanita. Binasa orang itu kalau diperbudak. Jadilah orang yang apa? Abdullah, budaknya Allah, bukan budak tiga unsur tadi. Budaknya Allah itu merdeka, Pak. Merdeka apa? Dari penjajahan. Boleh kalau mau dikatakan. Tapi apa yang dijajah? Yang dijajah hawa nafsunya. Dia merdeka dari perbudakan hawa nafsu terhadap emas, terhadap perak, terhadap wanita. Merdeka, freedom. Merdeka dia. Nah, jadilah kita seperti itu kepada Allah. Bagaimana mewujudkannya? Sambung, bikin komunikasi, jalin komunikasi dengan Allah, jalin komunikasi dengan Nabi Muhammad. Jalin komunikasi dengan Allah bagaimana? Al-Quran. Ini komunikasi kita dengan Allah. Kamu tidak perlu baca sehari satu juz. Yang kamu butuhkan baca satu ayat dengan memahami, berupaya memahami artinya. Atau dua ayat, pahami artinya. Para sahabat itu, para sahabat Nabi ketika membaca Al-Quran baru sekian ayat stop. Kenapa stop? Tidak mampukah meneruskan? Bukan tidak mampu. Mereka stop beberapa ayat, memahami ini ayat, mengamalkan isinya. Itu komunikasi, menjalin hubungan dengan Allah. Sholat 5 waktu, menjalin komunikasi kita dengan Allah. Merdeka enggak? Yang seperti ini, mau gunung hancur, mau bumi terbelah, keadaan dia nyaman. Keadaan dia nyaman. Subhanallah. Ternyata di antara banyaknya bunda hati umat manusia ini, masih banyak juga hati hamba-hamba Allah yang nyaman. Dalam keadaan sebagaimana mau dolar naik, mau emas naik, mau minyak naik, tidak tahu dia, tidak peduli dia, dan tidak tahu apa itu arti seperti itu. Alhamdulillah dia punya hati, Allah kasih kenyamanan. Tapi orang yang hatinya diperbudak sama tiga unsur tadi, emas, perak, sama perempuan, ketika dengar dolar naik, apalagi sudah pemain minyak nih, harga minyak sekian barel, berubah lagi harga emas, harga perak, mulai bingung dia, tidurnya tak nyenyak. Ya, jadi budaknya tiga unsur ini. Yang paling enak jadi budaknya Allah, jadi budaknya Allah paling nyaman. Allah berikan pemahaman untuk kita, insya Allah. Allah jadikan kita sebagai budaknya yang selalu bertakwa, yang selalu menjalankan perintahnya, insya Allah. Inna aghbatan nas indi, bilang Nabi dalam hadis, sesungguhnya di antara hamba-hamba manusia yang aku berangan-angan pengen mempunyai karakter seperti mereka. Lihat bagaimana tawadhunya Nabi, merendahnya Nabi. Nabi itu pengen seperti orang-orang yang mempunyai karakter ini, berangan-angan. Nabi punya cita-cita, angan-angan. Apa cita-cita Nabi? Banyak duit, punya kedudukan, banyak harta. Enggak. Nah, lihat cita-cita dan keinginan, angan-angan Nabi. Mempunyai karakter yang dimiliki oleh hamba manusia seperti ini, karakter mukmin maksudnya, ya, orang yang beriman. Pertama apa? Khafiful hal. Khafiful hal. Apa itu khafiful hal? Qalilul yaman, sedikit hartanya. Nabi itu pengen cita-citanya, angan-angannya seperti ini. Kalau punya harta sedikit, nggak mau banyak-banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, dzu hadzin minas shalah wasyam, selalu mendirikan ibadah sholat dan berpuasa. Senang dengan sholat.
Ketika dengar panggilan Allah, panggilan adzan, bergegas dia. Siang hari dia isi waktunya dengan banyak berpuasa. Itu yang diinginkan. Yang ketiga, ahsan ibadat rabbi. Kalau beribadah kepada Tuhannya Allah, dia berupaya maksimal, baik, bagus, rapi, wangi, berakhlak, beradab, mempunyai etika, menghadap Allah, mau menghadap Allah dari sisi pakaian, dari persiapan hatinya, dari keharuman tubuhnya. Di dalam ibadah kepada Allah dia berusaha untuk maksimal. Wa ata'ahu fis sirri, dari sisi ketaatan kepada Allah dalam keadaan sembunyi, tidak diketahui orang. Artinya apa? Dia melakukan perbuatan taat, tidak mau diketahui orang. Ini cita-cita Nabi, pengen punya, ya Allah, semua itu ada pada Nabi. Jadikan apa yang dimaksudkan dalam hadis ini sindiran buat kita. Nabi pengen punya angan-angan memiliki karakter ini. Apakah karakter ini tidak ada pada Nabi? Justru beliau itu sumber kebaikan. Sumber semua ada pada Nabi kita Muhammad. Wa kana ghamidan finnas. Nah, ini karakter yang berikut yang diinginkan oleh Nabi. Ghamidan finnas, di halayak manusia dia orangnya biasa-biasa saja. Tidak mengharapkan lebih dari orang yang ada di sekitar. La yusharu ilaihi bil asabi', tidak pernah menunjuk orang dengan telunjuknya. Tidak pernah. Artinya tidak sopan, ya, tidak beretika. Dia tahu bagaimana ngomong sama orang yang lebih tua. Dia tahu bagaimana berkomunikasi dengan yang lebih muda. Nah, ini akhlak. Ya, itu yang diinginkan Nabi. Wa kana rizquhu kafafan fasobar. Terhadap rizki yang ada pada dirinya, dia merasa cukup, nggak pernah mengeluh, nggak pernah ngomel, nggak pernah berkeluh kesah, sabar. Itu yang diinginkan. Sifat ini ada dan dimiliki oleh Nabi. Subhanallah, semua itu ada pada Nabi. Tapi Nabi menyindir kita. Nabi tujukan ini sifat karakter kepada saya dan Anda. Ya. Dan yang terakhir, ujilat maniyatuhu. Kalau dalam urusan kematiannya itu prosesnya cepat. Ada orang yang matinya lama, maksudnya prosesnya lama dan menyakitkan. Ada orang yang proses kematiannya cepat, cepat. Dan ini sering kita dapetin. Baru ketemu sama dia, kalimat, dapat informasi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, misalnya tadi. Ya Allah, ya betul. Baru aku ketemu sama dia. Nah, proses matinya enaknya. Ada orang yang proses matinya lama, bahari belum mati, tersiksa dulu dia di atas pembalingannya. Oh, itu tersiksa seperti itu. Nabi tidak menginginkan itu. Nabi pengen kalau ketika datang proses ajal kematian, meninggalnya cepat, kagak ngerepotin orang, tidak tahu orang, tiba-tiba sudah dapat, meninggal aja kabarnya. Dan yang terakhir, waqallat bawaki, ketika dia mati, istrinya menangisinya, sedih karena berpisah dengan ini orang baik. Ada seorang istri yang bahagia, oh warisannya banyak nih. Kalau suaminya banyak duit, meninggalkan banyak aset, ada yang seperti itu. Alhamdulillah, Allah jauh kita daripada sifat-sifat yang buruk dari karakter istri kita. Ada istri yang suaminya meninggal bahagia, tapi air mata keluar tetap. Ada, subhanallah. Bahagia kenapa? Bahagia karena dapat warisan. Ya. Nah, Nabi tidak suka dengan karakter wanita seperti itu. Tapi karakter wanita yang diinginkan Nabi, kalau meninggal suaminya, istrinya sedih, dia meyakini tidak ada yang lebih baik dari ini. Orangnya baik, perhatian, ngayomi, mendidik. Itu pengakuan dari istrinya. Wa qallatu radhu, sedikit warisan.
Bukan banyak meninggalkan warisan, sedikit meninggalkan warisan. Itu Nabi suka yang seperti itu. Jadi kalau yang punya banyak harta, siap-siap jadi rebutan ahli waris. Syukur-syukur kalau ahli warisnya mengikuti tuntunan Al-Quran dan hukum yang sudah ada tentang pembagian waris. Banyak yang terjadi maunya bagi rata, dan itu haram, dosa besar, tempat kembalinya jahanam wal'iyadzubillah binassil Quran. Hati-hati yang meninggalkan harta waris banyak. Kalau ada dari ahli waris, misal anaknya ada sekian banyak, yang satu tidak terima, aku mau bagi rata. Lah, hukuman warisan sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Bilang Allah, aku mewajibkan cara membaginya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Siapa yang tidak mengikuti dan melanggar ketetapan yang sudah aku batasi, maka tempat kembalinya neraka. Itu yang berkaitan dengan warisan. Dan ini banyak terjadi di sekitar kita, perihal waris maunya bagi rata. Jangan ikuti hukum Allah, maka berkah harta. Allah berikan keselamatan untuk kita insyaallah. Allah berikan pemahaman untuk kita. Allah terangi hati kita binuril Quran, dan Allah terangi hati dan iman kita binur